Penilaian desa anti korupsi dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 di Balai Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tim penilai adalah Inspektorat Kabupaten Rembang, Dinpermades Kabupaten Rembang, dan Kominfo Kabupaten Rembang. Pemerintah Desa Dasun, BPD, dan segenap masyarakat Desa Dasun dihadirkan dalam penilaian ini. Tim penilai menanyakan langsung atas berkas administrasi yang telah dipenuhi oleh Desa Dasun. Ada 5 indikator inti dalam penilaian desa anti korupsi, yakni tata laksana, pengawasan, partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan kearifan lokal. Ya, alhamdulillah sesuai dengan jadwal kami bisa melakukan kegiatan penilaian desa anti korupsi tahun 2024 di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, salah satu mewakili Kabupaten Rembang, yang pada tahun ini ada 2 desa yang akan mewakili tingkat kabupaten. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan penilaian di Desa Dasun, dan alhamdulillah dari pagi sampai saat ini tadi kami sudah melakukan penilaian oleh tim, dan secara sekilas saya bisa menilai bahwa Mang Dasun dari awal ini sebenarnya sudah jadi incaran kami untuk nanti bisa menjadi salah satu pilot project kami menjadi desa percontohan, terutama kaitan dengan desa anti korupsi, ya. Dan prestasi Desa Dasun juga tidak kalah dengan desa yang lain, dan bahkan luar biasa. Secara nasional pun Desa Dasun punya prestasi yang bagus. Nah, ini nanti bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain, terutama di wilayah Kabupaten Rembang. Monggo kalau mau studi banding, nggak usah jauh-jauh ke kabupaten lain, cukup di wilayah kita sendiri sudah ada desa yang layak untuk dijadikan contoh panutan bagaimana Desa Dasun ini menuju proses mendapatkan predikat desa anti korupsi yang diawali pada tahun 2014, ya, mungkin ya 2014 Pak Kades sudah mencanangkan program-program kaitannya dengan bagaimana bisa memajukan Desa Dasun, yang beliau ini punya semacam tagline atau jargon bahwa naleni weteng, artinya memang dari situ sudah tergambarkan bagaimana Pak Kades ini melakukan kegiatan yang benar-benar tidak ingin melakukan korupsi, yang benar-benar kegiatan itu bisa mengubah wajah Desa Dasun, mensejahterakan masyarakat. Dan ini terbukti beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, terutama yang bisa saat ini sudah bisa dilihat itu RTH, ya, penataan RTH, manfaatnya luar biasa. Kemudian ada BUMDes yang mengolah di situ, dan 2 tahun belakangan ini penataan ke wilayah pantai untuk potensi wisata yang ada di Dasun yang akan dikembangkan. Dan ini saya doakan semoga ini nanti wisata pantai Dasun ini juga bisa meningkatkan perekonomian warga Dasun, ya. Dan sesuai dengan keinginan cita-cita Pak Kades itu, Dasun akan maju dengan potensi budaya yang ada, gitu, Pak. Jadi sekilas sebelum nanti finalnya tentunya ada berita acara secara resmi, tapi saya kalau boleh menilai saat ini saya kira Dasun sudah layak untuk jadikan desa anti korupsi. Skornya nanti secara pasti tentunya ada pleno, Pak. Itu terima kasih Pak Iksan. Ya, semoga aja kegiatan-kegiatan ini bisa menular ke desa yang lain. Jadi virus baik tentang kegiatan anti korupsi ini bisa menular ke desa lain, yang kita harapkan dari desa yang sejahtera secara luas menjadi Indonesia yang lebih sejahtera, sesuai dengan nawacita Pak Presiden yang kemarin, yang nanti 20 Oktober sudah ganti, ya, tentunya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kristiono,
Sekretaris Jenderal Mades ingin menyampaikan testimoni mengenai kegiatan penilaian desa anti korupsi di Desa Dasun. Jadi selama kegiatan penggalian informasi berkaitan dengan penilaian desa anti korupsi, kami melihat dan menyimpulkan bahwa di Desa Dasun ini terjadi sinergi yang sangat bagus antara pemerintah, kemudian masyarakat, dan peran lembaga swasta ataupun lembaga perekonomian. Ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang bisa berdampak meluas kepada masyarakat, yang pasti adalah terjadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi tiga pilar pokok ini ketika bersinergi dan satu paradigma akan dapat mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang. Sebenarnya kalau untuk kedepannya tinggal mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi penerus, karena ketika saat ini sudah terbentuk secara bagus kemudian tidak diwariskan kepada generasi penerus, nanti akan terjadi penurunan. Jadi hal yang perlu diperhatikan kedepannya adalah bagaimana mewariskan nilai-nilai yang sudah bagus ini kepada generasi mendatang, generasi penerus di Desa Dasun. Syukur-syukur terjadi peningkatan gitu. Jadi jadi tidak terjadi penurunan nilai-nilai kebudayaan yang baik, budaya-budaya yang positif, karena itu menjadi akar yang paling bawah ya, atas terwujudnya budaya anti korupsi, baik itu di tingkat masyarakat, pemerintah desa, dan secara meluas di tingkat nasional gitu. Jadi kami ucapkan selamat untuk Desa Dasun, meskipun belum disimpulkan berapa nilainya, secara perspektif atau mungkin secara kasat mata potensinya bagus untuk menjadi wakil Rembang menjadi desa anti korupsi. Semoga bisa juara di tingkat provinsi dan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa kembali ke sini lagi, tapi kali ini untuk penilaian desa anti korupsi. Jadi sebenarnya secara administrasi menurut saya sudah sangat lengkap. Kemudian juga dalam hal publikasi, terutama karena kami mengampu diseminasi informasi gitu ya. Saya pikir media yang digunakan juga sudah sangat luar biasa. Mungkin barangkali nanti perlu memperbanyak kali ya media untuk dapat digunakan sebagai media informasi, untuk media penyebar luasan informasi tersebut gitu. Jadi kalau secara keseluruhan saya pikir saya optimis karena secara nilai sih harusnya udah di level 4 atau 5 gitu. Jadi semoga nanti hasil akhirnya memang bisa menjadi pilot project gitu ya. Desa Dasun itu saya berharap banyak bisa menjadi desa anti korupsi barangkali pertama yang menjadi acuan gitu ya, atau pilot project di Kabupaten Rembang ini. Selamat dan terus ditingkatkan kinerjanya terutama dalam pengendalian, pencegahan anti korupsi. Jadi semakin banyak nilai-nilai yang ditanamkan dalam berbagai level kehidupan. Demikian. Kalau politik nalen weteng sebenarnya kan berangkat dari komitmen kita bersama karena mengejar target ya. Ini nak ditenanan nih, gak bakalan kasil. Dulunya seperti itu. Akhirnya muncul dari komunikasi itu, kemudian lahirlah kalimat politik nalen weteng untuk bersama-sama mengencangkan ikat pinggang, artinya tidak sembrono, kemudian komitmen mengangkat nilai-nilai keseriusan atau nilai-nilai anti korupsi kalau sekarang untuk diterapkan di semua lini atau di semua kegiatan yang berkaitan dengan anggaran. Tanpa ada niatan itu, mustahil kita akan bisa mendapatkan sebuah karya yang menghasilkan. Contohnya kalau nilai-nilai weteng itu ya salah satunya diantaranya adalah kita meninggalkan praktik-praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme di semua hal. Dan itu alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di rapat tadi, salah satunya adalah bisa kita lakukan dengan 0% di semua pengisian perangkat desa.
Alhamdulillah bisa sampai sekarang itu istiqomah kami lakukan untuk menjaga niatan sejak awal tadi. Sekaligus itu bernilai untuk memberikan edukasi, memberikan praktek perilaku untuk aparat selanjutnya, masyarakat selanjutnya, khususnya aparat lah, karena yang punya kebijakan kan aparat pemerintah desa. Nah, itu nanti akan ke bawah itu. Dasun melibatkan masyarakat itu, mulai dari perencanaan. Alhamdulillah, kami itu dari awal tanpa masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Kawula Muda itu saya pakai caranya ya. Saya jadikan alat untuk jurus cepat-cepat. Satset itu ya nane pemuda. Kalau kita yang tua-tua itu kan lamban kalau pekerjaannya. Jadi saya tidak alergi terhadap pemuda. Justru pemuda saya jadikan pecut, saya jadikan motor untuk bisa mengejar target capaian-capaian yang sudah kita inginkan selama ini. Pak, seberapa optimis Pak atas nilai yang nanti diberikan? Kalau optimis wajib lah Mas, wong kita itu selama ini pembuktian loh. Ini pembuktian kalau kita itu selama ini menerapkan aturan yang seperti itu. Alangkah baiknya kalau nanti bisa maksimal itu kan, ini akan berdampak bagus kepada untuk yang lain lah, untuk yang lain. Karena mau tidak mau masyarakat Indonesia itu kan terdiri dari beberapa desa di Indonesia ini. Mungkin siji desa mau coro, tapi minimal perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan itu mampu memberikan dampak baik untuk perilaku, untuk kinerja, untuk hasil yang ingin kita dapatkan pada akhirnya. Menjadikan desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kan bermula dari hal yang seperti ini. Bahkan yang kecil-kecil itu yang biasanya diwaekno itu kalau tidak dimulai dari dini tidak bisa dihentikan. Karena itu kayak penyakit korupsi itu mendarah mendaging. Kalau tidak dihentikan dari awal, dari sedikit demi sedikit, mustahil bisa diberantas. Saya yakin itu. Tadi kan ada indikator penguatan dari sisi kearifan lokal, budaya dan lain sebagainya. Iya. Di Dasun ada. Itu salah satu di antaranya adalah kebiasaan ritus hidup manusia. Di semua kegiatan baik itu orang lahir sampai meninggal, ada kalau meninggal ada dino, telung dino, pitung dino, 40, 1000, 100, ya. Itu ada. Di sana kan mengajarkan kita kepada keadilan, kejujuran, keterbukaan, peduli. Sedekah laut itu termasuk salah satu di antaranya, karena menggerakkan masyarakat itu dalam bentuk menyatukan guyub, menyatukan masyarakat dari beberapa perbedaan. Kalau sesama masyarakat desa biasanya tidak terlalu signifikan ya. Tidak ada ras, beda, tidak ada. Kalau beda, satu dua ya beda agama. Itu sekecil apapun kalau tidak bisa kita ikatkan, itu akan lambat laun memberikan sekat di antara kita. Dan itu kewajiban kita sebagai aparatur pemerintah desa yang hadir di tengah masyarakat secara langsung, memberikan edukasi, memberikan pengarahan agar tetap perpecahan tidak terbuat dari bawah. Keterbukaan dan transparansi. Ketika sebelum kegiatan misalnya membuat festival, membuat apa itu? Kami selalu terbuka. Bahkan di semua kegiatan bukan kami dan Pemdes yang memegang. Kami itu justru yang memegang adalah Karang Taruna. Kayak festival Bandeng Merico yang sebesar itu ya, yang melibatkan orang sak desa dan orang luar desa, memberikan makan orang 1.500 orang kan nggak sedikit. Itu ketua Karang Taruna, ketuanya. Justru mulai dari implementasi dana desa itu praktis kami dari pemerintah desa, saya sendiri ya, tidak pernah ikut campur. Saya hanya mendelegasikan, memberikan anggaran, mengarahkan. Outputnya yang kita dorong untuk bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat itu sendiri.